Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada seri mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ringkasan ajaran Martabat 7. Pada sesi sebelumnya sudah kita bahas sejarah pemikiran tasawuf di Nusantara yang dipersonifikasikan oleh Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Dan sudah kita singgung sedikit terkait dengan ajaran Martabat 7 yang menghiasi seluruh pemikiran tasawuf yang ada di Nusantara. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana ringkasan dari ajaran Martabat 7 itu. Pertama, sebelumnya harus kita jelaskan lagi, harus kita tegaskan lagi bahwa terkait dengan ajaran Martabat ini ada sejumlah versi yang disebut sebagai ajaran Martabat 7. Dan hal ini terjadi karena beberapa varian dari sisi kategorisasinya, penamaannya, dan juga definisi dari masing-masing martabat itu. Akan tetapi dari berbagai macam versi yang ada, ini adalah versi Martabat 7 yang paling terkenal di Nusantara. Martabat Ahadiyah ini adalah martabat pertama dari 7 martabat wujud. Martabat ini adalah wujud Tuhan yang merupakan zat yang mutlak, tidak bernama dan tidak disifati. Dia di martabat ini, yaitu Allah, tidak dapat difahami, tidak dapat dikhayalkan, tidak dapat dibayangkan. Allah adalah the only atau the unique. Dia adalah zat yang tak bisa diserupakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Hakikat Allah adalah wujudnya dalam martabat ini, dan wujudnya adalah zatnya. Wujud Allah pada martabat ahadiyah ini tidak memiliki bentuk, tidak punya rupa, tidak punya batasan, tidak punya awalan, tidak punya akhiran. Meskipun Allah punya berbagai sifat, tapi sifat-sifatnya itu tidak membuatnya berubah. Dia tetap merupakan wujud yang mutlak. Ini diibaratkan seperti bagaimana bayangan yang bisa muncul di dalam cermin. Misalnya ketika manusia melihat atau mencerap Allah melalui sifat-sifatnya, terkadang manusia mempersepsinya dengan cara yang berbeda-beda. Manusia melihat Tuhan dengan cara yang berbeda-beda, seakan-akan dia atau Allah itu punya beberapa sisi. Tetapi sejatinya dia tetaplah satu yang mutlak. Banyaknya bayangan yang muncul di cermin dengan citra yang beragam tidak mengubah fakta bahwa benda aslinya tetaplah satu benda yang solid. Atau ada perumpamaan yang seringkali disampaikan, misalnya kalau kita di malam hari saat bulan purnama, kemudian kita meletakkan beberapa wadah berisi air di beberapa tempat, maka kita akan melihat bayangan bulan itu di setiap wadah air tersebut. Padahal hakikatnya bulannya itu cuma satu, akan tetapi kita akan melihat ada di wadah yang satu. Mungkin karena wadahnya itu, misalnya dasar dari wadah air itu berwarna merah, maka bayangan bulannya juga akan memiliki citra agak kemerah-merahan. Begitulah seterusnya apa yang merupakan perumpamaan bagaimana Tuhan yang satu ini bisa dicerap atau bisa dipersepsi oleh manusia dengan cara yang berbeda-beda. Nah, martabat yang kedua adalah martabat wahdah. Ini adalah martabat yang disebut adalah sebagai martabat ketika Tuhan rindu untuk dikenali. Pada martabat ahadiyah ini tak ada apapun selain Tuhan. Ya, kita kembali kepada martabat ahadiyah yang sebelumnya, tak ada apapun selain Tuhan. Padahal Tuhan rindu untuk dikenali, maka dia pun menciptakan sesuatu yang berbahan dasar wujudnya. Tidak mungkin ya Tuhan menciptakan sesuatu tapi berasal dari sesuatu yang lain selain wujudnya, karena yang ada kan hanya wujudnya. Tidak ada apapun selain dari wujud dirinya. Inilah yang disebut dengan tajaliyah Tuhan yang pertama. Fase ini disebut sebagai martabat wahdah. Sebagian menyebutnya atau memberikan istilahnya sebagai alam Jabarut. Di dalam Al-Quran sendiri ada
kata-kata firman Allah yang menyebut bahwa Allah itu adalah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan hadisnya yang terkait dengan pernyataan tadi bahwa Allah itu dikenali, ini hadis yang sangat terkenal, hadis yang sangat mistis, disebutnya hadis kuntu kanzan makhfiya. Bunyi hadisnya adalah seperti ini adalah hadis qudsi ya, artinya adalah hadis, adalah firman Allah yang munculnya lewat hadis. Kuntu kanzan makhfiya fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku adalah rahasia perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku rindu untuk dikenali. Maka aku ciptakanlah segenap makhluk agar mereka mengenali aku. Tajaliyah Tuhan di fase ini berupa cahaya, sebagian menyebutnya sebagai Nur Muhammad. Ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa ciptaan pertama Allah adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu merupakan tajaliyah Tuhan di martabat wahdah. Nur Muhammad ini bukanlah makhluk, ia masih bersifat ketuhanan yang sudah menunjukkan penampakan sehingga bisa dikenali. Berikutnya adalah martabat wahidiyah. Ini disebut juga martabat asma Tuhan atau nama-nama Tuhan. Wahidiyah adalah fase berikutnya dari tajaliyah Tuhan. Pada fase ini, Nur Muhammad yang bersifat ketuhanan itu bertanazul atau mendegradasikan dirinya menjadi Nur Muhammad yang menunjukkan sifat-sifat kemakhlukan. Ibnu Arabi menyebutnya sebagai pohon kejadian yang tak pernah putus mengalir. Di fase inilah Tuhan bertajalli melalui asma-Nya, melalui nama-namanya. Inilah yang disebut dengan al-asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dalam martabat ini Allah melahirkan kehendak atau iradah yang Dia hembuskan dalam setiap benih kejadian. Segala apapun yang terjadi berasal dari kehendak Allah. Kehendaknya ini merupakan takdir yang pasti terjadi dan Dia menyimpannya di suatu tempat yang tak bisa diakses siapapun kecuali oleh mereka yang diberi izin oleh Allah. Allah itu adalah fa'alun lima yurid. Allah itu maha aktif, maha melaksanakan atas apa-apa yang Dia kehendaki. Di fase ini Allah menghendaki agar kehidupan itu tumbuh menjadi batang yang bercabang dua. Kedua cabang yang berasal dari satu hakikat penciptaan itu menjadi tanda dari sifat sejati kemakhlukan. Ya, karena sudah mulai terbentuk menjadi dua nih. Jadi ini adalah sifat kemakhlukannya muncul di sini dan ditandai dengan bahwa yang tadinya satu itu berubah menjadi dua. Ya, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu itu kami ciptakan pasangan-pasangan. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang mengingat. Nah, tapi meskipun sudah bersifat makhluk, kedua cabang itu masih terikat dalam satu kesatuan dan belum terpisahkan satu sama lain. Martabat keempat itu adalah martabat arwah. Disebut juga martabat af'al Tuhan, kerja-kerja dari Tuhan. Segala macam kehendak Allah tidak akan terwujud jika tak ada wadahnya, maka lahirlah af'al atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam martabat ini Allah menciptakan makhluk yang sangat halus, yaitu ruh. Ruh yang Tuhan ciptakan itu awalnya satu lalu menjadi ruh atau arwah dalam jumlah yang sangat banyak dan beragam. Inilah ruh yang kelak akan ditiupkan kepada bentuk-bentuk yang akan diciptakan oleh Allah pada fase berikutnya. Jadi berdasarkan kepada teori martabat 7, proses penciptaan arwah mendahului proses penciptaan bentuk. Nah, kalau di sini beberapa filsuf memiliki pendapat yang berbeda. Nah, mana yang lebih dulu diciptakan? Apakah ruh atau bentuk? Nah, apakah ruh dulu atau materi dulu? Nah, ini hal yang patut untuk diperhatikan bahwa alam arwah itu adalah terminal dari proses tanazul dan proses tarakki. Martabat arwah adalah terminal akhir dari proses tanazul, yaitu proses degradasi dari wujud Tuhan yang mutlak hingga melahirkan makhluk-makhluknya di alam arwah ini, di fase alam arwah ini. Di sisi lain, martabat arwah juga menjadi terminal awal dari proses pendakian atau menaiknya atau tarakki makhluk itu menuju terminal akhir, yaitu insan kamil.
Ruh-ruh yang sudah tercipta tidak akan menjadi makhluk jika tak ada wadah yang dimasuki. Nah, ini adalah martabat yang kelima, yaitu martabat misal atau alam spiritual. Ruh yang sudah tercipta itu perlu wadah, maka Tuhan pun menciptakan beberapa makhluk. Sekali lagi bahwa makhluk yang diciptakan oleh Tuhan ini itu berasal atau benihnya adalah dari Nur Muhammad sebagai bahan penciptaannya. Mereka adalah makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk spiritual, namun nyata seperti malaikat, jin, nyawa manusia, surga, neraka, dan lain-lain. Alam misal ini disebut juga alam antara. Alam ini punya dualitas sifat. Dari sisi adanya bentuk dan ukuran, ia bisa mirip dengan alam materi. Karenanya alam ini juga tunduk kepada hukum kejadian dan kehancuran. Hukum al-kaun wal fasad. Tapi dari sisi keterpisahannya dari materi, alam misal ini bersifat spiritual. Nah, ini para filsuf juga berbeda pendapat, seperti kalau Ibnu Sina menegasikan atau tidak meyakini adanya alam misal ini. Ini Anda sebagai pengkaji filsafat silakan untuk membahas beberapa perbedaan pendapat ini atau membaca perbedaan pendapat ini lebih detailnya lagi dari sumber-sumber yang lain dan tidak akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian berikutnya adalah martabat adzam. Ini adalah martabat yang keenam atau alam materi. Proses penciptaan masih belum selesai karena bentuk-bentuk gaib itu tidak tampak. Ada beberapa hal yang memang harus tampak menjadi sesuatu yang bersifat material. Maka dari Nur Muhammad itu juga Allah menciptakan alam ajsam atau alam materi, yaitu beragam benda yang bisa dicerap oleh indera. Maka terciptalah alam semesta termasuk raga manusia. Raga inilah yang menjadi bungkus untuk setiap ruh yang penciptaannya memang dimaksudkan untuk memiliki raga. Dengan segala kehebatan dan keindahannya, alam ajsam ini juga menjadi hijab atau tirai paling besar bagi manusia untuk mencerap kegaiban, termasuk memasuki alam syuhud atau menyaksikan Tuhan. Kebanyakan manusia tertipu dan sulit untuk memahami asal-usul dirinya karena terlena oleh penampakan fisik alam ini. Dalam Al-Quran sendiri disebut bahwa wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini tak lain adalah kesenangan yang menipu. Jadi sesuatu yang merupakan kamuflase, sesuatu yang merupakan fata morgana, padahal sesuatu itu menutupi atau memberikan atau menutupi sesuatu yang menjadi hakikat dari kehidupan ini. Nah, alam dunia ini atau alam ajsam ini juga menjadi pertaruhan bagi seorang manusia, apakah ia akan mencapai kebahagiaan sejati atau malah memperoleh kesengsaraan. Manusia yang ingin memperoleh kebahagiaan, ia harus memanfaatkan segala fasilitas yang ada di alam dunia itu untuk melakukan pendakian atau melakukan taraqi menuju alasan atau tujuan dari penciptaan Tuhan ini. Adapun yang terlena dan tersandera dengan alam ajsam, ia malah akan memperoleh kesengsaraan. Dia akan tersandera dan terpenjara di alam ini. Adapun martabat yang terakhir, inilah yang disebut dengan martabat insan kamil. Ini adalah alam yang menjadi tujuan dari penciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menurunkan dirinya atau melakukan proses tanazul, menurunkan wujudnya, martabat demi martabat, untuk kemudian mendaki lagi, melakukan taraqi, mencapai gambaran diri yang sempurna. Ini adalah martabat wujud di mana ciptaannya mencapai derajat tertinggi yang mungkin dicapai oleh makhluk. Di antara sekian banyak makhluk ciptaannya, ini pertanyaannya adalah mengapa kok manusia, maka insan yang menjadi derajat tertinggi? Mengapa manusia yang dipilih oleh Allah sebagai gambaran derajat paling tinggi kemakhlukan? Itu karena hanya manusia yang punya akal dan hati sebagai sarana kehadiran Tuhan. Sementara makhluk-makhluk yang lain tidak sesempurna itu. Tidak sesempurna manusia proses penciptaannya. Hanya manusia yang mampu menampung kehadiran Tuhan hingga menjadi khalifah baginya. Melalui insan kamil inilah harapan untuk mengenal dan dikenali akan terwujud. Nah, ini adalah proses gambaran bagaimana Muhammad Rasulullah SAW itu menjadi contoh insan kamil.
Kita bisa melihat dari sisi ini bahwa derajat insan kamil ini dipersonifikasikan oleh sosok makhluk termulia di semesta alam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah sosok makhluk yang sudah mencapai derajat tinggi kemakhlukan. Sikap dan perilakunya menjadi contoh dan parameter untuk mengukur seberapa dekat seorang manusia dengan derajat insan kamil sebagaimana yang dikehendaki Allah. Jadi artinya seandainya kita semakin banyak diri kita mampu meniru apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semakin dekat ke derajat insan kamil. Sebaliknya, seandainya orang yang menjauh dari Rasulullah, maka dia adalah orang yang jauh posisinya dari derajat insan kamil. Dan yang terakhir, kita melihat bagaimana derajat insan kamil yang dipersonifikasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan proses kembalinya Nur Muhammad menuju sosok Muhammad. Tadi kan kita sebutkan di dalam martabat yang kedua, yaitu martabat wahdah, itu Tuhan mulai menciptakan atau mendegradasikan dirinya menjadi sesuatu yang disebut sebagai Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini kemudian menjadi di martabat berikutnya, tapi Nur Muhammad di martabat wahdah itu adalah Nur Muhammad yang memiliki sifat ketuhanan. Kemudian berikutnya lagi Nur Muhammad menjadi yang di martabat wahidiyah menjadi Nur Muhammad yang memiliki derajat kemakhlukan. Berikutnya lagi masuk ke alam arwah, kemudian juga setelah alam arwah ada yang disebut dengan alam mithal, ada yang disebut dengan adzam, dan seterusnya sehingga yang terakhir ini adalah insan kamil. Maka kita melihat bahwa derajat insan kamil itu adalah proses perlintasan cahaya yang kembali kepada dirinya sendiri. Dari sesuatu yang suci, mulia, dan sempurna kembali menjadi kesempurnaannya. Makanya menjadi tantangan manusia, apakah ia yang sebenarnya diciptakan dari Nur Muhammad bisa menggapai kembali atau minimalnya mendekati derajat mulia tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.